Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadila Nurjana dengan NPM 222151103 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menceritakan atau flashback atau menceritakan sejarah saya atau pengalaman saya selama di kepramukaan di SD, SMP ataupun di SMA. Nah, untuk di SD itu pramuka wajib ya untuk SD saya sendiri itu hanya di kelas 4. Nah, untuk kelas 5, kelas 6-nya itu yang mau aja gitu. Tapi alhamdulillahnya teman-teman saya banyak yang melanjutkan di kelas 6 sampai ke kelas 6 termasuk saya. Karena menurut saya di SD itu tidak ada pengalaman yang kegiatan-kegiatan yang menarik di pramuka gitu. Karena kan di pramuka kan saya diajarin kayak Dasa Dharma, Trisatya, sandi-sandi kayak sandi morse, sandi kotak, sandi rumput, terus kayak semapur, tali temali itu semuanya diajarkan di pramuka, jadi kayak menarik aja gitu sehingga saya mengikuti sampai ke kelas 6. Setelah itu di kelas 6 saya ditunjuk sama kakak pembimbing untuk menyalakan api unggun. Nah, saya di sana kebagian Dasa Dharma yang kedua. Di sana jadi kayak megang lilin gitu. Terus abis itu teman saya yang bacain Dasa Dharma yang pertama itu nyebutin, setelah itu lilinnya itu dikesayain gitu. Nah, nanti saya membacakan Dasa Dharma yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, baru saya memberikan kepada Dasa Dharma yang ketiga gitu. Nah, itu pengalaman terakhir saya, dan ini juga ada kenang-kenangan selama saya di sana. Ini ada KTA, kartu tanda anggota saya selama di Penggalang. Ini fotonya sedikit kuning ya, sedikit sudah rata gitu. Terus ini tulisannya juga udah hampir garis semua, tapi ini kenang-kenangan buat saya gitu. Terus untuk selanjutnya, oh iya, tidak lupa juga di SD juga itu setiap tahunnya itu ada persami, perkemahan Sabtu Minggu, dan ada kayak bukan jelajah ya, ada jelajah tetapi ke setiap kelas gitu. Jadi kayak pos-posnya itu cuma di kelas, nggak di luar. Soalnya kan SD saya itu di perkotaan, terus sedangkan SD saya itu nggak boleh keluar kota gitu, kayak kalau ada camping atau gimana, jadi harus di sekolah. Jadi ya cuman persami aja gitu. Jadi jelajahnya juga hanya di lingkungan sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya itu di SMP. Nah, SMP itu saya hanya mengikuti yang wajibnya saja, yaitu pas kelas 7. Nah, di sana saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan lain gitu, karena saya ingin mengeksplor lagi lebih banyak. Nah, walaupun cuma 1 tahun ya yang wajibnya, tapi semangat saya terhadap kepramukaan itu tidak turun gitu, karena ya menurut saya masih asik pramuka itu kan, banyak games kan, enak banget tuh gamesnya. Terus kayak ada yel-yel gitu, enggak itu resep banget ya kan, apalagi kegiatan kayak camping gitu tuh resep banget. Jadi semangat saya terhadap kepramukaan itu tidak padam itu karena hal-hal kegiatan di dalamnya itu emang yang saya sukai gitu. Nah, di kelas 7 saya mengikuti hanya 1 tahun karena di kelas selanjutnya itu saya mengikuti kegiatan di bidang lain. Saya juga ditunjuk sama teman saya menjadi ketua regu. Regunya itu kalau nggak salah SMP itu Regu Kenanga kan, kalau SD-nya tadi Regu Cempaka ya. Di SMP saya ditunjuk menjadi ketua dari Regu Kenanga. Nah, tidak banyak ya pengalaman di SMP, cuma 1 tahun. Sama juga kan SMP saya itu di kota Bekasi, jadi tidak dibolehkan untuk keluar daerah gitu. Jadi masih di sekolah, itu masih persami, sama jelajahnya juga masih ke kelas-kelas gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada di SMA. Nah, di SMA juga sama, saya cuma ikut 1 tahun yang wajibnya saja. Karena sama, saya juga mengikuti kegiatan lain, dan saya juga organisasi saya itu makin banyak di SMA. Nah, saya juga di SMA itu nggak ada regu, tapi saat perkemahan, nah ini kan perkemahannya udah di kampung, saya udah pindah ke kampung nih di SMA tuh. Nah, saya tuh udah campingnya itu di
kayak di luar sekolah gitu. Nah, kalau di luar sekolah, kalau di SMA mah saya bukan regu tapi kayak tim gitu. Timnya juga dibentuknya sama si kakak pembimbingnya, dipilih sama orang-orangnya. Nah, saat kelompok saya telah terbentuk, yaitu kelompok 2, saya ditunjuk sebagai ketua timnya. Dan saat itu akan ada jelajah-jelajah nih, kayak biasa jelajahnya, tapi ini seru jelajahnya, kayak ke hutan-hutan gitu. Terus kayak mecahin teka-teki, menjawab pertanyaan, ataupun kayak sharing-sharing kepada pembina atau pembimbing gitu di setiap pos. Nah, itu juga tim saya alhamdulillahnya itu dapat juara favorit walaupun tidak juara umum. Nah, apalagi ya? Udahlah, sepertinya cukup sekian pengalaman saya di kepramukaan. Selanjutnya saya akan sedikit membacakan profil tentang pendiri Universitas Siliwangi, yaitu Bapak Letjen TNI Dr. Haji Masudi. Nah, ini sketsa beliau, fotonya ada di depan perpustakaan Universitas Siliwangi. Nah, beliau lahir di Desa Cibatu, Kabupaten Garut pada tanggal 11 September 1919. Beliau wafat pada tanggal 22 Juni tahun 2005. Pengalaman beliau yaitu pernah menjadi anggota TNI dengan pangkat terakhir yaitu Letnan Jenderal, pernah menjadi Gubernur Jawa Barat pada tahun 1960 sampai 1970. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS pada tahun 1967 sampai 1972. Nah, beliau juga pernah menjabat menjadi Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Jabar, sekaligus menjadi Rektor Unsil pada tahun 1979 sampai 1993. Nah, kata-kata yang menjadi prinsip hidup beliau yaitu bukan karena hal-hal lain kecuali atas dasar prinsip hidup, mengabdi, berjuang, dan beribadah Universitas Siliwangi ini berdiri. Nah, kata-kata tersebut kutipan dari beliau dan sekarang ada di bersamaan dengan foto beliau di depan perpustakaan Universitas Siliwangi. Oke, cukup sekian video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.